Oke, selamat datang di sesi kali ini. Kita nggak akan cuma bahas teori, tapi kita akan langsung masuk ke sebuah misi. Dan di misi ini, Andalah pahlawannya. Oke, kita langsung aja ya. Coba bayangin skenario ini. Anda dipanggil ke SMK XYZ. Jaringan mereka lagi diserang habis-habisan. Dan waktu Anda cuma 8 jam. Infrastruktur digital mereka diambang kehancuran. Dan ya, cuma Anda satu-satunya harapan. Jadi, situasinya bener-bener genting. Routernya dihajar terus-terusan pakai brute force, website sekolah jadi lemot banget buat para siswa, dan ini yang paling parah, nggak ada sistem peringatan dini sama sekali. Jaringan ini praktis buta dan rentan banget. Nah, ini misi Anda. Kalau Anda bersedia menerimanya, sebagai junior cyber security expert, Anda ditugaskan untuk membangun jaringan yang aman, yang terbagi-bagi, dan bisa dipantau dari nol. Nah, ini dia nih, medan perang kita. Lihat topologi ini. Cuma satu jaringan datar, di mana lalu lintas data siswa, guru, sampai server-server penting, semuanya kecampur aduk di satu kolam digital yang sama. Ini sama aja kayak sekolah tanpa dinding antar ruangan, bener-bener resep jitu buat bencana keamanan. Tentu aja, misi sehebat ini butuh rencana yang mateng, butuh blueprint. Rencana kita punya 3 strategi utama buat mengamankan jaringan ini. Rencananya simple tapi kuat banget, cuma 3 langkah. Pertama, segmentasi. Kita bakal bangun tembok-tembok virtual buat misahin tiap grup. Kedua, pertahanan. Kita pasang penjaga digital dengan aturan super ketat. Dan ketiga, pemantauan. Kita bangun menara pengawas biar bisa lihat semuanya. Oke, kita mulai dari langkah pertama. Membangun segmen-segmen ini, si dinding virtual. Senjata andalan kita untuk ini namanya VLAN atau Virtual Local Area Network. Gini deh cara gampangnya ngebayangin. Walaupun semua orang nyolok ke switch fisik yang sama, VLAN ini bisa membaginya secara logika jadi beberapa switch virtual yang terpisah. Persis kayak bikin departemen-departemen di dalam satu gedung, di mana data satu departemen nggak bisa diintip sama departemen lain tanpa izin. Nah, ini dia rencana konfigurasinya. Coba perhatiin, kita kasih ID VLAN yang beda buat tiap grup. VLAN 10 buat guru dan admin, 20 buat siswa, dan 30 buat server. Masing-masing dapat alamat IP dan gateway sendiri. Inilah fondasi isolasi kita. Mereka sekarang seolah-olah ada di pulau digitalnya masing-masing. Oke, dindingnya udah berdiri. Sekarang waktunya kita bikin aturan mainnya. Kita program si firewall-nya. Aturan nomor 1 paling penting dan nggak bisa ditawar, jaringan siswa sama sekali nggak boleh bisa mengakses jaringan guru dan admin. Titik. Tapi bukan berarti semuanya harus dikunci rapat-rapat kan? Ada pengecualian yang harus kita buat tapi secara terkendali. Nah, di sini kita secara spesifik ngasih izin komunikasi dari zona server ke zona guru. Ini penting banget biar para guru bisa akses data nilai atau file-file penting, sementara akses lain yang nggak perlu tetap diblokir. Pertahanan kita nggak cuma soal lalu lintas antar segmen loh, routernya sendiri harus kita kerasin atau hardening. Artinya, kita pasang aturan buat otomatis blokir serangan brute force, kita batasi siapa yang boleh ngatur router, cuma dari jaringan guru dan server, dan kita catat semua aktivitas yang mencurigakan. Gerbang utama ini kita ubah jadi benteng. Oke, tembok udah ada, penjaga udah siap. Tapi, gimana kita tahu kalau semua itu beneran berfungsi? Gimana caranya kita lihat ada penyusup sebelum mereka bikin kekacauan? Jawabannya, ya kita bangun menara pengawas digital. Sebuah sistem yang ngasih kita mata di setiap sudut benteng kita, jadi kita bisa lihat semua yang terjadi secara real time. Nah ini dia hasilnya, sebuah dashboard pemantauan real time. Dengan ini, kita bisa lihat kesehatan router dan server, misalnya penggunaan CPU atau memorinya. Kalau tiba-tiba CPU router melonjak tinggi, itu bisa jadi tanda awal ada serangan. Kita nggak lagi main tebak-tebakan, kita punya data buat bertindak cepat. Seorang profesional sejati itu nggak cuma bangun sistem terus ditinggal. Mereka juga ninggalin buku panduan cara menjalankannya dengan aman. Karena gini, teknologi secanggih apapun nggak akan cukup tanpa aturan main buat manusianya. Makanya kita buat buku panduan keamanan. Isinya kebijakan yang jelas soal password, siapa boleh akses apa, sampai cara backup. Ini biar semua orang dari admin sampai guru paham peran mereka dalam menjaga keamanan jaringan. Lalu, gimana kalau amit-amit ada yang berhasil lolos? Nah, disinilah rencana respons insiden berperan. Langkah-langkahnya jelas, deteksi, kendalikan, laporkan, dan pelajari. Ini protokol darurat kita yang mengubah kepanikan jadi serangkaian tindakan yang terukur dan tenang.
Jadi, setelah 8 jam yang intens, misi berhasil. Jaringan yang tadinya kacau balau, sekarang jadi aman dan terkendali. Tapi, apakah misinya beneran selesai? Atau ini justru baru permulaan? Karena di dunia cybersecurity, garis finish itu nggak pernah ada. Yang ada cuma perjalanan tanpa henti untuk terus waspada dan beradaptasi.